Para lansia di atas 60 tahun, coba bayangkan ini sejenak. Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari dan alih-alih merasakan sendi yang kaku dan langkah yang lambat kaki, Anda terasa stabil, kokoh, dan kuat. Anda berjalan melintasi ruangan dengan mantap. Anda berdiri lebih tegak. Anda merasa sedikit lebih seperti diri Anda di masa muda, lebih percaya diri, lebih berenergi, lebih memegang kendali. Ini bukan sihir. Ini adalah hasil nyata yang terukur dari pemulihan kekuatan otot Anda. Dimulai dengan satu kebiasaan sederhana yang menenangkan yang bisa Anda mulai besok pagi langsung di cangkir teh Anda. Kebanyakan orang menganggap teh hanya sebagai sesuatu untuk diseruput saat bersantai. Tetapi teh tertentu yang didukung oleh sains mengandung senyawa bioaktif yang membantu membangun kembali jaringan otot, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan kronis, dan bahkan merangsang kemampuan tubuh Anda untuk mempertahankan kekuatan dan mobilitas setelah usia 60. Kehilangan otot setelah usia 60 tahun itu nyata. Anda kehilangan 3 hingga 8% massa otot setiap dekade secara diam-diam. Inilah sebabnya mengapa tugas-tugas sederhana seperti berdiri, berjalan, melintasi ruangan, atau menaiki tangga tiba-tiba terasa melelahkan. Dan inilah bagian yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Kehilangan otot tidak hanya berarti menjadi lebih lemah. Ini berkaitan dengan masalah keseimbangan risiko, jatuh, kehilangan kemandirian, dan penurunan kualitas hidup yang drastis. Tetapi hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 3 TEH spesifik yang didukung oleh kearifan tradisional dan penelitian modern yang dapat membantu memulihkan kekuatan kaki, meningkatkan mobilitas, dan membuat berjalan terasa alami kembali. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir, karena teh nomor 1 adalah teh yang belum pernah didengar oleh sebagian besar lansia. Namun ini mungkin minuman pemulih otot alami terkuat yang pernah Anda coba. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dari Anda. Berapa usia Anda menonton dari mana, dan bagaimana kesehatan Anda? Akhir-akhir ini tulis komentar singkat di bawah dan beritahu saya teh apa yang Anda minum setiap hari jika ada. Kami sedang membangun komunitas di sini di Nutrisi Cerdas, dan saya pribadi membaca dan membalas setiap komentar yang kami terima. Mari kita mulai hitung mundurnya. Nomor 3, teh rooibos. Juga dikenal sebagai teh semak merah Afrika Selatan. Anda mungkin pernah melewatinya di rak toko. Sebuah kotak merah cerah dengan tulisan yang eksotis. Terlihat biasa tetapi menyimpan rahasia yang luar biasa. Rooibos secara alami bebas kafein, lembut di lambung, dan memiliki rasa yang halus dan sedikit manis, tetapi kekuatan sebenarnya terletak di bawah permukaannya dalam 2 antioksidan langka yang disebut aspalatin dan notofagin. Senyawa-senyawa ini seperti pelindung kecil untuk otot Anda yang menua. Mereka menenangkan peradangan, mengurangi stres oksidatif, dan melindungi serat otot dari kerusakan yang lambat dan diam-diam. Sebuah studi di jurnal Phytomedicine mengkonfirmasi bahwa teh rooibos secara signifikan mengurangi penanda peradangan dan meningkatkan aktivitas antioksidan pada orang dewasa, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun. Bagi para lansia itu berarti aliran darah yang lebih baik, pemulihan otot yang lebih cepat, dan rasa lelah yang berkurang setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Saya tidak akan pernah lupa Pak Sutisna, seorang pensiunan tukang kayu berusia 76 tahun. Beliau bercerita kepada saya tidak menyangka teh bisa membantu kaki saya. Tetapi setelah 2 minggu minum, rooibos saya perhatikan, saya bisa bangun dari kursi santai saya tanpa perasaan berat yang menyeret di paha saya. Ini bukan hanya hidrasi, ini adalah perbaikan seluler yang terjadi dari dalam keluar. Dan inilah yang mengejutkan kebanyakan orang. Meskipun tidak mengandung kafein, rooibos mendukung energi yang stabil. Teh ini membantu mengatur gula darah sehingga otot Anda tetap terisi bahan bakar secara konsisten. Tidak ada lonjakan, tidak ada penurunan drastis, hanya kekuatan yang halus dan stabil sepanjang hari. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, itulah perbedaan antara berjalan-jalan atau membatalkan rencana karena kelelahan. Bagaimana cara menikmatinya? Seduh 1 hingga 2 sendok teh rooibos lepas atau 1 kantong teh dalam air panas selama 5 hingga 10 menit. Di malam hari minumlah selagi hangat untuk menenangkan saraf dan mendukung tidur yang nyenyak. Di siang hari tuangkan di atas es dengan irisan lemon. Ini menjadi tonik yang menyegarkan untuk jantung dan otot Anda. Beberapa pasien lansia saya menyebut
rooibos sebagai senjata rahasia mereka. Bukan karena sedang tren, tetapi karena secara diam-diam hari demi hari teh ini membantu mereka merasa seperti sedang bergerak menjalani hidup bukan diseret olehnya. Nomor 2, teh hijau. Anda mungkin pernah mendengar reputasi teh hijau untuk mengontrol berat badan dan kesehatan jantung. Tapi inilah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, bahkan mereka yang meminumnya setiap hari. Teh hijau membantu menjaga otot dan mobilitas seiring bertambahnya usia. Inti dari kekuatan teh hijau adalah sekelompok senyawa tanaman yang disebut katekin, terutama yang dikenal sebagai EGCG atau epigalokatekin galate. Ini adalah salah satu antioksidan yang paling banyak diteliti di dunia. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, EGCG membantu mengurangi peradangan, meningkatkan metabolisme lemak, dan mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas fisik, bahkan gerakan ringan seperti berjalan atau berkebun. Hal ini menjadi lebih penting dari sebelumnya setelah usia 60. Ketika perbaikan otot melambat dan peradangan bertahan lebih lama, anggaplah teh hijau sebagai penyetelan ulang internal yang lembut, memberikan tubuh Anda lingkungan yang lebih bersih untuk mempertahankan kekuatan. Tetapi ada lapisan lain dari kehebatan teh ini. Teh hijau mengandung sedikit kafein alami yang mendukung keseimbangan koordinasi dan kewaspadaan. Semua itu sangat penting untuk berjalan dengan percaya diri dan menghindari jatuh. Dan itu dipadukan dengan L-theanin, asam amino, yang meningkatkan energi yang tenang dan terfokus tanpa efek samping gelisah. Pasien saya, Ibu Hartini, usia 72 tahun, menjelaskannya dengan sangat baik. Saya mulai minum teh hijau saat sarapan. Teh ini tidak membuat saya gelisah, hanya membuat pikiran jernih. Saya bisa membawa barang belanjaan dan merasa stabil saat berdiri. Dan jika Anda pernah mencoba teh hijau sebelumnya dan tidak menyukai rasanya, kemungkinan besar teh itu diseduh terlalu panas atau terlalu lama. Triknya, panaskan air Anda hingga sekitar 80 derajat Celcius tepat sebelum mendidih dan seduh hanya selama 2 hingga 3 menit. Ini akan mengeluarkan kelembutan alaminya tanpa rasa pahit. Peras sedikit lemon. Ini tidak hanya mencerahkan rasa, tetapi juga meningkatkan penyerapan katekin yang kuat itu. Jika Anda sensitif terhadap kafein, jangan khawatir. Teh hijau tanpa kafein masih mengandung katekin kunci yang mendukung kesehatan otot. Pastikan saja proses dekafeinasinya menggunakan air, bukan bahan kimia. Teh hijau bekerja paling baik di pagi atau sore hari. 1 atau 2 cangkir sehari sudah cukup untuk membantu tubuh Anda pulih. Dengan lembut dari gerakan sehari-hari menangani peradangan dan memproses protein dengan lebih efisien. Semua itu penting untuk menjaga otot Anda tetap ramping dan langkah Anda tetap kuat hingga usia 60, 70, dan seterusnya. Jeda sejenak. Jika video ini bermanfaat sejauh ini, berikan jempol ke atas dan tekan tombol subscribe. Di Nutrisi Cerdas, kami mengunggah video kesehatan berbasis sains setiap minggu untuk membantu Anda tetap kuat, aktif, dan mandiri jauh setelah usia 60. Sekarang mari kita bicara tentang teh nomor 1 yang bahkan kini banyak dokter memperhatikannya. Nomor 1, teh akar ashwagandha. Ashwagandha. Mungkin terdengar eksotis, tetapi akar kuno ini secara diam-diam telah menjadi salah satu alat yang paling dihormati untuk kekuatan dan vitalitas di usia senja. Digunakan dalam pengobatan Ayurveda selama lebih dari 3.000 tahun, herbal adaptogenik ini sekarang menarik perhatian para dokter barat dan peneliti kesehatan lansia. Dan untuk alasan yang bagus, ashwagandha tidak hanya menenangkan tetapi juga memulihkan secara fisiologis. Bahan aktifnya yang disebut witanolida telah terbukti mengurangi kortisol, hormon stres yang mempercepat kerusakan otot, penumpukan lemak perut, dan bahkan kabut otak. Tapi inilah yang lebih mengesankan. Ashwagandha juga membantu mendukung kadar testosteron dan DHEA, hormon kunci untuk pemeliharaan otot dan energi pada pria dan wanita yang lebih tua. Dalam sebuah studi 12 minggu yang diterbitkan oleh Journal of the International Society of Sports Nutrition, orang dewasa di atas 60 tahun yang mengonsumsi ashwagandha mengalami peningkatan nyata dalam kekuatan otot, daya tahan, dan waktu pemulihan, bahkan tanpa mengubah rutinitas harian mereka. Tidak ada keanggotaan gym, tidak ada angkat beban, hanya perubahan keseimbangan internal. Mengapa ini penting?
karena setelah usia 60 stres tidak hanya membuat Anda lelah, stres menggerogoti kekuatan tidur, suasana hati, dan kepercayaan diri Anda. Ashwagandha membantu membalikkannya. Pasien saya Pak Doni usia 68 tahun mengatakan ini kepada saya setelah hanya 3 minggu. Saya tidak berharap banyak, tapi saya merasa berbeda. Tidak gelisah, hanya merasa lebih membumi. Saya bangun dari tempat tidur tanpa mengeluh. Saya merasa lebih bisa mengendalikan tubuh saya. Menyeduh ashwagandha sebagai teh alih-alih meminumnya dalam bentuk kapsul menawarkan cara yang lebih lembut dan lebih tradisional. Kehangatannya meningkatkan penyerapan dan ritual itu sendiri mendorong kesadaran. Untuk menyiapkannya, rebus 1 sendok teh akar ashwagandha kering dalam air selama 10 hingga 15 menit. Kemudian saring. Tambahkan sedikit kayu manis dan sedikit susu bukan hanya untuk rasa, tetapi untuk manfaat antiinflamasi tambahan dan dukungan tidur yang lebih baik. Saya sering merekomendasikan untuk meminumnya di malam hari, terutama jika Anda kesulitan untuk rileks atau jika kelelahan otot terasa bertahan lebih lama dari biasanya. Teh ini menempati posisi teratas karena alasan sederhana. Teh ini tidak hanya menjaga otot, teh ini memulihkan seluruh sistem energi Anda. Dari menenangkan peradangan dan meningkatkan ketahanan hingga meningkatkan hormon pembentuk otot dan mengurangi kelelahan, ashwagandha menghidupkan kembali percikan kepercayaan diri fisik yang diam-diam dirindukan banyak orang setelah usia 60. Teh bonus. Bagi Anda yang masih menonton, kami punya teh fenugreek labet, teh rempah yang diremehkan dengan manfaat otot yang besar. Anda mungkin mengenali fenugreek dari masakan India. Tetapi tahukah Anda bahwa biji emas kecil ini telah digunakan selama berabad-abad untuk membantu menjaga stamina, testosteron, dan vitalitas otot sains modern mendukungnya. Sebuah studi dari jurnal Phytotherapy Research menunjukkan bahwa pria yang lebih tua yang mengonsumsi fenugreek setiap hari mengalami peningkatan kekuatan dan peningkatan moderat testosteron, bebas hormon yang sangat terkait dengan perbaikan otot dan energi. Bagi orang dewasa yang lebih tua, bahkan dorongan hormonal kecil bisa berarti perbedaan antara berjalan dengan stabil atau merasa tidak seimbang. Pasien saya Pak Haryanto, 73 tahun, sudah mencoba segalanya. Minuman protein resistance band bahkan kolagen, tetapi tidak ada yang berhasil. Begitu kami menambahkan teh fenugreek ke rutinitas paginya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam teh ini katanya. Tapi saya bisa mengangkat kantong belanjaan saya lagi. Bagaimana cara menggunakannya? Tumbuk 1 sendok teh biji fenugreek. Rebus selama 5 hingga 7 menit. Saring dan minum di pagi hari. Rasanya sedikit pahit tetapi menambahkan jahe atau lemon membantu menguranginya. Ini tidak untuk semua orang, terutama jika Anda menggunakan pengencer darah atau obat diabetes. Bicaralah dengan dokter Anda sebelum menggunakannya secara teratur. Sekarang sebelum kita tutup, pengingat singkat namun penting. Teh-teh ini berkhasiat tetapi bukan sihir. Teh-teh ini bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan gerakan diet seimbang dan tidur. Dan jika Anda tidak aktif makan kalori berlebih atau sudah mengonsumsi diet kaya protein, menambahkan teh atau suplemen berpotensi tinggi mungkin tidak diperlukan. Juga jika Anda memiliki masalah ginjal sedang dalam pengobatan atau tidak yakin bagaimana teh ini dapat memengaruhi kesehatan Anda, selalu konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu, terutama jika menyangkut herbal seperti ashwagandha atau fenugreek. Keselamatan nomor 1, kekuatan nomor 2. Mari kita rekap. Kita mulai dengan rooibos bebas kafein kaya antioksidan dan bagus untuk perbaikan seluler. Lalu kita membahas teh hijau yang terbukti secara ilmiah dapat mengurangi peradangan dan menjaga otot tanpa lemak. Selanjutnya adalah ashwagandha, penjinak stres yang melindungi kekuatan Anda dari dalam, dan kita tutup dengan fenugreek biji emas kecil yang bisa memberikan hasil besar. Setiap cangkir yang Anda seduh bukan hanya teh, itu adalah langkah menuju kekuatan. Satu pilihan kecil yang mengirimkan pesan ke tubuh Anda, saya belum selesai, saya masih ingin bergerak, saya masih ingin hidup sepenuhnya. Jadi inilah pertanyaan saya untuk Anda, teh mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu? Tinggalkan komentar di bawah, saya ingin mendengar pendapat Anda. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan berikan jempol ke atas, bagikan dengan seseorang yang Anda sayangi. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Nutrisi Cerdas
Kami akan menghadirkan lebih banyak video berbasis sains setiap minggunya. Anda tidak pernah terlalu tua untuk menjadi kuat kembali. Sampai jumpa lagi, tetap aman, tetap aktif, dan tetap bugar.